usah sok-sokan. Apalagi lu mau melawan dan mengkriminalisasi lawyer atas dukungan dari Hotman Paris. Lu tuh cuma dijadiin boneka, goblok. Idih, nggak ada habis-habisnya kalau ngomongin Alvin Lim. Ada aja drama-drama yang dibuat ala-ala film sinetron gitulah. Selain dilaporin Novi ke Polda Metro Jaya, sekarang Alvin Lim dan Novi malah sindir-sindiran di sosmed. Ada. Perang kok yo di sosmed, boros kuota aja. Lagian mau sampai kapan sih saling sindir? Nggak akan ada ujungnya. Kayak cinta Ani ke penonton video ini. Untuk hari ini kita punya topik, teman-teman, yaitu adalah pembuktian bahwa yayasan ODGJ dan bayi itu adalah ilegal, teman-teman. Itu satu ya. Hal yang sama, si Novi ini cekcok. Dia nggak terima, nggak apa, ngoceh-ngoceh, kanan kiri di situ ya. Teman-teman bisa lihat di medsos lah, mau laporin saya ke polisi lah, mau inilah, semua dia laporin ya. Sampai akhirnya dia melaporkan diri dia ke LPSK. Dia mau mengaku sebagai korban, teman-teman ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban apaan? Ya. Oke, Bu Disna, gimana? Teman-teman, malam ini karena sudah larut malam, Teh Novi juga besok ada tindakan dokter ya. Dia lagi sakit pilek, jadi mungkin akan langsung berlanjut ya Teh ya. Nanti biar kami yang kemudian meneruskan. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa merawat berapa ODGJ di situ ya. Jadi saya sangat ragukan ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya, banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Ada beberapa tuh ya yang saya tahu. Ada berapa pertanyaan Teh tadi dia? 16 ya? 16 itu terkait laporan dari Alvin Lim. Laporan dari Teteh? Iya, Teteh melaporkan Alvin Lim. Iya, betul. Untuk TTKS. Teh mau bukti apa aja tambahan? Sudah kami Bukti ya berupa ya banyak berupa elektronik maupun ada beberapa alat bukti yang di satu bundel dan udah memenuhi lah, insya Allah bukti permulaan awal. Sampai kemarin saat diwawancara Alvin Lim mengatakan tidak takut terkait laporan KTP dan pede sekali kalau dia tidak akan dipenjara. Ini seperti apa tanggapannya? Jangan takut, jalanin aja. Semua punya hak dan kewajiban sebagai warga. Proses ini kan sudah berjalan ya, artinya tidak akan ada perdamaian. Karena saya merasa saat ini Kita kemarin sempat menjadi kalau ya, jadi karena saya pun kan tidak ada, saya tidak membantu orang yang otomatis video lama kita upload, jika tidak ada stok video, penghasilan saya jelas banget, algoritmanya juga sudah matang. Dan saya jelaskan juga dalam case ini saya tidak dapat keuntungan apapun, saya tidak ada terima endorsement gitu. Bahkan kerjaan saya juga ada beberapa yang cancel, yang harus bisa jalan. Berarti kerugiannya apa aja sih tuh? Mungkin kerugiannya mulai dari penghasilan, pendapatan YouTube, terus algoritmanya juga udah kata-kata kan, terus dari Facebook juga endorsement udah nggak ada, cancel semua. Terus
saya juga harusnya launching produk parfum yang selanjutnya seperti itu. Banyak hal lain yang saya kasih dibaca. Faktor utama karena kegiatan dan nama baik ya. Kan saya diduganya ini kata-kata yang hal tidak baik konteks. Ada yang itu tapi mengaku dari apa yang dia lakukan. Iya betul. Sudah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Artinya pelaporan ini terkait dengan hal itu. Iya betul. Oh ini diperparah dengan statementnya Oknum. Yang terbaru ini Iya, ya. ini diperparah. Untuk terlapor Cenderung menurun dan ya sekarang titik parah. Artinya memang itu ada gitu. Ya itu yang dialami. Dalam apa? Dalam dugaan tindak pidana kekerasan non fisik ya, atau secara verbal. Tadi Tenovi mendapat 16 pertanyaan yang kemudian dijawab dengan lancar dan baik, serta menyerahkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan case ini ya. Tadi kami juga dapatkan informasi dari penyidik bahwa sekarang akunnya AL komentarnya sudah ditutup. Satu hal, lu lapor sih gampang, lapor aja. Ya kan, bisa naik nggak laporan lu? Gua tantangin, jadi jangan bilang gua panik lah, gua kabur lah. Lu siapa? Hah? Lu lebih hebat dari anaknya Ketum Hanura? Hah? Apa lu lebih hebat dari 195 jaksa di Indonesia? Apa lu lebih hebat daripada AKBP? Pangkat lu apa? Aduh, lu nggak ada pangkat, nggak ada apa, nggak ada kekuasaan kok. Sok amat, apalagi tuduhan lu, LP lu itu tidak berdasar ya. Nanti LP lu dihentikan, gua malah bisa laporin lu balik, ya kan? Lebih parah lu di situ. Jadi Novi, saran gua ke lu ya, nggak usah sok-sokan. Apalagi lu mau melawan dan mengkriminalisasi lawyer atas dukungan dari Hotman Paris. Lu tuh cuma dijadiin boneka, goblok. Oh iya, dalam unggahan video di akun YouTube yang diduga milik Alvin Lim ini, terlihat loh yang katanya anak 9 naga itu mempertontonkan video Novi yang diduga lagi asik dugem. Gak jelas juga sih tujuannya dia apa ngasih lihat itu. Tapi ya kita pikir positif aja ya. Mungkin dia itu mau ikut dugem juga kali ya. Apa? Karena di siang hari Anda membantu orang-orang untuk menjadi baik, kata kamu ODGJ lah, baik lah di situ. Anda tampil seolah sebagai ibu yang ibu yang suci di depan anaknya. Tetapi kok malam hari Anda dugem ya, dugem terus ya di situ ya. Ini ada fotonya nih kamu di nightclub di situ ya. Dan ketika kamu ketemu Firdaus menginfokan ke saya bahwa kalian ketemu di nightclub di situ ya. Jadi bagaimana orang yang suka dunia malam dan dugem di situ ya, dimana tempat dugem itu adalah tempat maksiat ya, tempat orang bisa meminum alkohol, tempat orang bisa mabok, terus bisa menggunakan narkoba ya, tempat mereka bisa berselingkuh. Itu berawal dari tempat-tempat maksiat seperti itu, makanya itu disebut tempat lendir. Nah oke, jadi aku mau klarifikasi terkait video yang beredar dan disebarluaskan oleh si Gigi Kuning atau Gigi Jaring-Jaring. Jadi ada satu video saya bersama Pak Haka di suatu tempat, itu adalah tempatnya beliau. Saya diundang sama beliau karena beliau adalah salah satu donatur yang waktu itu membantu kami dan memberikan support dalam bentuk kaos. Jadi dia punya perusahaan, kaosnya itu ada nama perusahaannya dia, dan kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan atau ODGJ yang terlantar di jalan gitu. Nah waktu itu juga kebetulan teman saya ulang tahun, saya diundang juga di tempat itu, makanya kita datang dengan pakaian formal dan rapih ya guys. Jadi jangan seolah-olah konteksnya kita disalahkan dengan hal konotasinya negatif. Saya di situ hanya diundang dan saya datang untuk menghargai undangan tersebut. Nah, jadi bukan saya aja yang diundang, tapi ada beberapa teman artis yang diundang juga di tempatnya beliau. Saya di sini hanya menghargai ketika di-invite dalam suatu acara, apalagi orang tersebut sudah membantu saya gitu. Kenapa enggak kita datang gitu. Jadi
minta tolong untuk para followers dan netizen untuk tidak terpengaruh terhadap berita hoax yang diberikan oleh si gigi kuning atau gigi jaring-jaring, karena emang dia lagi mencari celah kesalahan saya gitu. Namanya juga manusia ya, pasti ada titik salah, pasti ada titik celah ketika disudutkan oleh orang lain. Ya itu haknya dia ya, kalau dia bilang dia punya nama baik. Kalau menurut saya, sejak kapan dia punya nama baik? Ketika orang mengambil uang milik orang buta, itu menurut saya nggak baik itu orang yang kayak begitu. Ya, jadi dia bisa berpikir diri dia baik. Bagi saya diri dia nggak baik. Udah deal sekalipun di sini sudah damai katanya, sampai detik ini uangnya tetap tidak dikembalikan ke Agus. Itu kenapa kalau kayak begitu? Orang kan butuh untuk pengobatan. Mensos juga udah bilang kembalikan. Ya, terus bagaimana orang baik dia mengurus ODGJ, mengurus bayi, tapi tidak ada izin, Mas. Ya, jadi kalau lu nggak punya izin, berarti lu bukan yayasan sosial dong. Harus punya izin dan harus terdaftar. Kita kan hidup di negara Indonesia, patuhilah hukum yang ada di Indonesia. Kalau dia nggak mematuhi hukum, menurut saya itu bukan orang baik dan tidak ada itikat baik di situ. Jadi apa yang dibilang dia punya reputasi yang baik, kalau menurut saya reputasi dia sampah ya. Kalau menurut saya di situ ya. Ya, tapi setelah adanya unggahan video tersebut, Novi nggak tinggal diam loh. Novi pun menjawab dengan santai, ya kayak di pantai aja. Nah, teruntuk gigi jaring-jaring, walaupun saya nggak cantik, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas gigi saya bersih banget nih, ya. Terus gigi saya nggak jaring-jaring kayak kamu ya. Jadi nih enak ya, walaupun nggak cantik tapi agak enak dipandang ya. Karena kan kalau ngomong itu kan pasti yang dilihat area mulut, terus bibir gitu. Nih gigi saya, ya gigi jaring-jaring. Thank you. Tapi Ani berharap kasus ini cepat selesai karena udah banyak banget nih video YouTube Ani yang bahas berita tentang mereka. Kayak nggak ada berita lain aja deh. Nah, gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe biar kalian tidak ketinggalan info dari Ani. Kata siapa yang paling akurat? Ya kata Ani lah. Bye-bye.